Yang saya hormati Bu Nanik, Nanik Nabiloso dari Hati, kemudian Pak Frans dari Kementerian Pariwisata, kemudian rekan-rekan dari provider terkait dengan toilet dan toto, dan kami bisa diundang di momen Hari Toilet Sedunia yang jatuh pada tanggal 19 November yang diperingati oleh seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Toilet yang dulunya itu sesuatu yang kita merasa, mohon maaf, sedikit worry, jijik, kemudian berubah menjadi sesuatu tempat yang kemudian kita menjadi tidak worry lagi, dan kemudian kita menjadi tenang, bahkan menjadi tempat yang luar biasa kita datangi pertama kali dan atau yang terakhir setelah di bandara. Perkenalkan, nama saya Heru Karyadi, Pak. Sekarang saya menjabat selaku Vice President Engineering and Facility Quality Assurance di kantor pusat PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura II. Kemudian beberapa jabatan di perusahaan. Saya pernah menjadi 2 kali menjadi kepala bandar udara di Banyuwangi, kemudian di Bengkulu, kemudian pernah juga menjadi wakil kepala terminal 3, kemudian sebelum menjadi DEG saya menjadi kepala terminal 2 yang beberapa waktu yang lalu pun juga bersama ATI juga kemudian mengakses toilet kami baik 1, 2, dan 3. Next, kabar yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu company profile kami, kemudian situasi analisis kondisi penerbangan saat ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu semua, kemudian bagaimana kami melakukan strategi, bagaimana kita merubah dari bertransformasi dari toilet yang dengan di dunia ini ya. Kemudian beberapa achievement yang kita peroleh terkait dengan pengelolaan toilet. Next, Bapak Ibu semua, PT Angkasa Pura II adalah airport operator, pengelola bandar udara dari hampir 300-an bandara di Indonesia, yang meliputi ada bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II, Angkasa Pura I, kemudian PBU ataupun bandara-bandara privat. PT Angkasa Pura II mengelola 20 bandar udara, Bapak Ibu semua, mulai dari Aceh dari barat sampai ke timur, Banyuwangi dan Palangkaraya. Kalimantan juga ada 20 bandar udara. Kalau AP1 mengelola 15 bandar udara di wilayah timur. Dulu masih ada pembagian wilayah barat itu AP2, wilayah timur AP1, namun sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan dan pembagian wilayah lagi. Sekarang AP1, AP2 mengelola 20 bandara. Bahkan nantinya pun AP1 dan AP2 pun akan di merger. Angkasa Pura II adalah member, anggota dari holding company yaitu PT Aviata atau dikenal dengan Injourney. Jadi BUMN-nya adalah PT Aviata dan Pariwisata, yaitu di aviasi dan pariwisata dikenal dengan Aviata atau Injourney, Pak. Jadi kami member dari termasuk pengelola Candi Prambanan, Taman Bene, kemudian Hotel Indonesia, Sarina, AP1, AP2 digabung di bawah holding di PT Aviata. Baik Bapak Ibu semua, kalau kita berkilas balik di tahun 2018, Angkasa Pura II melayani 111 juta penumpang per tahun. Bisa Bapak bayangkan 111 juta penumpang per tahun itu lewat bandara di Angkasa Pura II. Pasti dari sekian banyak itu akan merasakan toiletnya. Bahkan kami sangat concern dengan tadi tema kita adalah hidup sehat melalui toilet bersih. Kemarin saya Pak, hari Rabu kemarin Bu, yang sama terkait dengan transformasi toilet Pak untuk bandara di AP2 oleh Kementerian Kesehatan Bu, BKKP, terkait berbicara juga tentang toilet, dan mereka pada saat itu akan mengusung tentang temanya adalah kucing piring, bagaimana membuat pelabuhan dan bandara sehat. Jadi tetap ujungnya juga dari toilet juga, nanti ujung-ujungnya pada pengolahan limbah dan sanitasi. Kemudian tahun 2019 turun 92 juta, terus turun lagi di era pandemi, kemudian 2021 juga kemudian turun lagi, kemudian recovery kemudian di tahun 2022 dan 2023
23. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita membayangkan 111 juta lewat bandara, maka sebuah kewajiban sebagai airport operator tadi adalah menyiapkan dan menyediakan fasilitas toilet. Karena tadi menurut siapa tadi Ketua Toilet Sedunia WTO tadi Jack mengatakan bahwa toilet adalah tempat kritikal yang pertama kali didatangi dan terakhir kali ditinggalkan di airport. Jika toiletnya itu bersih, maka jaminan adalah orang-orang nanti penumpang pengguna jasa yang masuk bandara, maka mudah-mudahan menjadi sehat. Harapannya adalah orang yang keluar masuk ke bandara yang sehat, yang salah satu faktornya adalah toilet. Dan juga di tempat yang lain tadi masih ada ember, ada gayung, kemudian ada beberapa yang kadang kita mau pipis, kita kemudian ada ember, cebok dan segala macam, itu gimana rasanya gitu? Ini Indonesia kok kayak gini gitu. Makanya ketika kita suguhkan sesuatu yang toilet yang bersih, wangi, higienis, api dan segala macam, sesuatu yang kemudian membuat experience dari customer atau penumpang kita itu menjadi lebih first impression-nya menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang dibawa kemudian pulang ke luar negeri atau ke tempat asalnya menyatakan bahwa Indonesia sudah bertransformasi. Culture budaya bersih Indonesia pun juga sama dengan kita, nggak ada beda. Apa yang toilet yang ada di luar negeri sampaikan tadi juga sama. Makanya peran dari teman-teman stakeholder seperti perusahaan-perusahaan yang terkait penyediaan toilet, alat-alat amenities dan segala macam itu sangat bisa berkolaborasi Pak dengan operator-operator, baik itu operator di perhubungan udara, laut dan udara. Saya kira sama Pak. Bahkan kemarin concern KKP itu sebagai single accountable kesehatan di pelabuhan dan bandara memang akan membuat pelabuhan, kategori pelabuhan dan bandara sehat. Sehingga salah satu indikatornya adalah toilet itu. Next, beberapa tahun yang lalu yang Ibu ceritakan tadi itu, inilah yang sebenarnya kondisi existing sebelum terjadinya transformasi. Banyak komplain Pak. Dari beberapa jurnalis media dari tahun 2008 sampai 2015 kita sempat rekod. Ternyata ada komplain-komplain, joroknya toilet bandara Soekarno-Hatta. Airport terbesar di Indonesia, Jakarta. Kalau seandainya toiletnya jorok, ya jorok semua jadinya. Ada yang menyatakan padanan itu padanan bersih-bersih WC. Sampai turun saking pentingnya kebersihan di area bandara dan kebersihan di toilet. Toilet bandara Soekarno-Hatta krisis air bersih. Bahkan itu ada foto toiletnya basah, kececeran dan segala macam. Ini yang kemudian membuat bagaimana perusahaan PT AP2 kemudian menyuguhkan bagaimana kita itu membuat toilet itu nggak seperti ini. Ini seperti keinginan customer. Keinginan customer itu kadang apa yang kita siapkan Bapak Ibu semua kurang terhadap keinginan apa yang kita siapkan baik dari provider itu kurang dengan dibandingkan dengan keinginan customer. Kita siapkan satu, customer minta dua. Kita siapkan dua, pengguna jasa atau customer kita minta tiga. Kita siapkan tiga, komplainnya minta empat, dan seterusnya. Nah, kemampuan itulah yang kemudian kami tangkap PT Angkasa Pura II untuk membuat suatu transformasi supaya kemampuan kita menyiapkan sarana dan prasarana itu harus kita tingkatkan. Gak mungkin komplain-komplain ini kita biarkan. Bahkan Bapak Ibu semua, kami sampaikan komplain-komplain seperti ini sekarang sudah gak zamannya hanya dikomplain di kepala terminalnya atau hanya di customer service-nya atau hanya kepada orang informasinya, enggak. Sampai kemana Bapak Ibu semua? Ke medsos, kemana lagi? Ke anggota dewan, kemudian ke menteri, kemudian bahkan hal-hal kebersihan, komplain yang ada di bandara itu adalah hal yang kemudian bisa memblas kemana-mana. Apalagi era keterbukaan sekarang ini adalah sangat baik bagi kita sebagai hal yang kemudian menjadi masukan kepada kita atau bahkan kritikan seperti ini merupakan sesuatu yang konsultan gratis bagi kami untuk meningkatkan dan mengintrospeksi apakah apa yang kita siapkan ini sudah benar atau tidak.
Next. Kemudian dari itu semua, dari beberapa tahun yang lalu yang ibu lihat tadi, dulu masih ada ember dan segala macam, ada fasilitas yang tidak nyaman dan segala macam. Kemudian kita melakukan upaya-upaya perbaikan. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita lakukan secara internal maupun kita lakukan secara eksternal. Apa yang dilakukan secara internal? Yang kita lakukan adalah pertama adalah peningkatan pelayanan atau membentuk tim facility care, kemudian airport cleanliness, frontliner performance, kemudian kita perusahaan atau direksi mengeluarkan peraturan direksi Pak, terkait dengan standar pelayanan pengguna jasa dan standar fasilitas toilet di lingkungan PT Angkasa Pura. Bahkan salah satu keluarga direksi kami mengatur tentang toilet ibu dan ahli pasien, nanti saya sampaikan. Jadi ada peraturan tentang menyusui, ruangan menyusui. Sampai sebegitunya direktur kami terkait concern dengan toilet. Kemudian salah satu lagi adalah peningkatan fasilitas meliputi nursing room, difabel toilet, dan penambahan public toilet. Ini pun juga masukan dari teman-teman dari AFIK yang selalu asistensi kami. Kemudian apa yang kami lakukan dengan program yang eksternal? Yang pertama adalah mengedukasi pengguna ke customer kami itu terkait dengan tata tertib, bagaimana kita pengguna toiletnya, kepada pengguna jasa, dan bagaimana cara menggunakan fasilitas. Kita tempelkan stiker, kita edukasi customer masuk toilet. Kadang toilet yang duduk dilakukan jongkok, kadang terbalik-balik seperti itu. Kadang kita lihat Bapak Ibu semua, Soekarno-Hatta perharinya adalah 136.000 penumpang datang dan pergi Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah umroh, perjalanan umroh sekitar 10 Bu. Itu ketiga tanggal 2 pas ibu mau datang ke mana pas ada orang haji yang orang umroh yang ngantar sekampung, bingung kita rebutan toilet. Nah, itu tantangan bagi kami bagaimana memanage supaya toilet itu bisa digunakan siapapun yang bisa menggunakan tanpa harus berdasarkan besar-besaran, sehingga jumlah toilet dan segala macam kita tambah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami sangat berterima kasih kepada Asosiasi Toilet Desa Bu Nane yang selalu mengasistensi kami, kemudian menilai, bahkan mengevaluasi dan memberikan masukan terkait bagaimana sih standar-standar toilet, bagaimana sih toilet yang ada di nursery, kemudian ada yang di family toilet, dan bagaimana toilet itu secara detail dibuatkan standar pedoman toilet yang ada, mengatur bagaimana kubikel, jarak kubikelnya dan segala macam itu diatur semua, sehingga kita mendapatkan, kalau Bapak Ibu pernah ke terminal, lewat ke terminal 3 dan 1, 2 dan 3, insya Allah toilet itu sudah berstandar yang disesuaikan dengan pedoman standar. Next, nah ini salah satu yang saya sampaikan tadi, internal improvement kami itu membentukkan tim fasilitas dan airport cleanliness. Bahwa teman-teman yang ada di lapangan tadi, keberhasilan toilet atau bersih itu tidak hanya sekedar toiletnya yang bagus, tetapi personel yang menjaganya juga harus bagus. Percuma saja kalau toiletnya bagus, tahu-tahu yang mengelola atau personel facility care-nya pun tidak dididik dengan baik. Sehingga setiap briefing dan teman-teman oleh provider kami, yaitu PT APS, itu selalu melakukan briefing setiap penggantian SIM. Apa yang harus dilakukan, area mana yang harus dibersihkan, bahkan standar groomingnya pun juga diatur. Sehingga bisa kita lihat Pak, tampilan toilet di Terminal 3, kebetulan ada Mas Hanif, mungkin bisa berdiri Mas Hanif. Karena akan turun sehingga pembayaran terhadap providernya akan dipotong ya Mas ya. Saking sebegitunya bagaimana menjaga kebersihan itu. Nah, PT Angkasa Pura II, Bapak Ibu semua, untuk menjaga toilet dan kebersihan seluruh terminal, kita memiliki 2.453 personil. 2.453 personil dari Aceh sampai ke Banyuwangi. Kemudian jumlah total toiletnya adalah sebanyak 807 toilet dengan beberapa ratus kubik dan segala macam, yang totalnya bahkan anggaran kita pun juga besar sekali.
untuk mengatur dan menyediakan toilet baik personel maupun pasien. Next, kemudian fasilitasnya kita bagusin, kita baikin, kemudian kita juga melakukan mengedukasi atau melakukan permainan performa dengan membuat program untuk membuat mereka cara melayani dan keramah tamah juga kita bentuk supaya culture yang melayani itu ada di teman-teman. Dengan memberikan modus seperti itu, maka ada rasa empati. Oh, ini anak ini kok bagus ya? Oh, anak ini kok empati ya? Akhirnya dia nggak sekedar mengeluarkan uang tips. Tapi Pak, pada saat itu teman-teman di AP2 pengawasan sangat ketat. Siapa ketemu sampai ngasih tip personel cleaning service itu diberi tips, sekali ketemu Pak, maka tadi SP1, SP2, dan SP3. Maka budaya menerima tips di terminal, di angkasa pura 2 di toiletnya, mohon untuk tidak diberikan tips. Karena itu adalah budaya bagaimana kita menjaga integritas. Maka setelah itu terjadi, mindset dirubah ketika Bapak ketinggalan barang di toilet-toilet ataupun di area-area di bandara angkasa pura 2, barangnya mesti akan dikembalikan. Berapa kali personel fasilitator kami itu menemukan uang, menemukan perhiasan, bahkan mengembalikan cek yang nilainya hampir miliaran. Sampai kemudian kami mendapatkan kepercayaan dari beberapa media, kemudian petugas kami yang integritas kemudian dinaikkan secara karirnya Pak. Jadi kita bangun dulu. Gelarnya pun juga diatur. Bapak Ibu akan lihat petugas kami bajunya sama, warna jilbabnya sama, sepatunya sama, kemudian cara groomingnya pun sama. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau fasilitator kami petugas di lapangan itu Pak, di sebelah kiri itu kalau nggak salah itu ada cermin kecil, kemudian ada eyeshadow dan segala macam. Ketika penampilannya sudah mulai berkeringat wajahnya Pak, dia mundur dulu, kemudian dia benahi grooming lagi, kemudian dia tampilkan. Sehingga adalah Bapak mesti akan kena. Dari rumah berangkat pagi padahal ternyata delay. Datangnya kecepatan, nunggu saudaranya juga lama. Akhirnya muncullah rasa-rasa yang nggak nyaman. Nah kalau ketemu masuk ke toiletnya bau, petugasnya jutek segala macam kan luar biasa bosannya gitu kan. Nah itu yang kemudian kita lakukan. Kemudian kita juga didik dengan communication skill-nya dan segala macam, sehingga akhirnya kita selalu berkolaborasi Pak dengan seluruh stakeholder. Kita minta teman-teman provider dengan standar-standar yang ditentukan, yang kemudian diawasi juga Pak. Ini di kami Pak Ibu ada di kami selalu bilang tanpa Bu Monik. Kami ada saya sebutkan di sini Bu Monik. Ibu Monik kami persilakan salah satu penjaga kualitas. Monggo Bu Monik berdiri. Nah, Bu Monik ini adalah manajer SQI, Service Quality Inspector. Beliau yang menjaga terminal 1, 2, 3 dengan timnya Pak. Dari pagi sampai malam dicek Pak. Makanya kami sangat berterima kasih sama timnya Bu Monik sehingga toilet kami bersih dan segala macam. Kalau nggak begitu kan tuh, toilet kami nggak akan dijaga. Mau bersih mau enggak siapa yang bawain kan? Personelnya nggak bagus, yang jaga yang masih nggak ada, selesai itu bubar. Hanya tagline aja kepikir toilet bersih. Itu yang kita lakukan. Kemudian beberapa program-program yang lain, yaitu melakukan service of hospitality program. Setiap frontliner Pak, tidak hanya cleaning service, maka petugas-petugas terkait yang di absen, kemudian yang customer service personel, itu kemudian kita didik juga biar sama Pak. Apa yang ada di mindsetnya teman-teman personel bandara itu, baik itu cleaning service-nya, baik itu absennya, baik itu petugas informasinya sama Pak. Mulai dari penampilan, menjaga penampilan, gaya bahasa, cara komunikasi, penampilan segala macam, supaya layanan itu satu kesatuan. Ketika bandara menjadi first impression dan last impression, ketika ketemu personel yang di toilet, ketemu personel kita kemudian di ujung, maka sama.
Itu yang kita inginkan, sehingga bandara memberikan sebuah layanan yang mudah-mudahan layanan yang berkelas, kemudian kita bisa sejajar dengan bandara-bandara di dunia. Next. Kemudian salah satu internal improvement adalah kita selalu mengikuti peraturan Kementerian Perhubungan PM 178 yang sekarang sudah dikeluarkan kembali PM 041 tahun 2023. Bagaimana tingkat layanan harus dinilai, kemudian tingkat kenyamanan pengguna jasa pun juga harus dinilai. Kemudian kemudian itu juga standarnya dan segala macam. Jadi kita tidak keluar dari standar yang diizinkan atau diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Next. Bahkan di sinilah yang saya sampaikan tadi, direksi saja mengeluarkan peraturan direksi tentang toilet ibu dan menyusui, kalau nggak salah ya, Mas. Ini yang sampai semua ini kita munculkan klasifikasi toiletnya kayak apa, kriterianya kayak apa, persyaratannya kayak apa, semuanya betul-betul diasistensi oleh timnya tim ATI. Next. Kemudian atas asistensi ATI pun kita melakukan banyak hal. Ada family room untuk family toilet, kemudian difabel, kemudian nursery pun juga ada, sehingga bahkan kalau family ini kan satu keluarga bisa masuk, sehingga kalau family punya keluarga anak kecil mungkin nggak dipisahkan. Kalau anak kecil mau ke toilet laki-laki masih kecil, kita tinggal dulu. Jadi memang kita mengimprove Pak, supaya toilet kita itu nyaman senyaman-nyamannya. Bisa jadi toilet yang di bandara itu Pak lebih baik daripada toilet di rumah kita. Saya pengen nyontoh tapi pengennya nyontoh Pak, tapi masih nyontoh yang bersih-bersihnya aja Pak. Kalau fasilitas masih belum. Tapi mudah-mudahan ke arah sana. Karena hidup yang sehat adalah melalui toilet yang bersih. Pengennya bandara yang sehat melalui toilet yang bersih. Next. Ini salah satu bagaimana kita mengimprove dengan mengedukasi penumpang, mengedukasi pengunjung dan seluruh pengguna jasa yang ada di airport Pak, dengan memberikan stiker-stiker yang ada di fasilitas kita. Petugas kita juga ramah mengedukasi semua orang yang menggunakan fasilitas toilet kita. Kemudian kita tetap bekerja sama dengan Asosiasi Toilet Indonesia sejak tahun 2016 ya. Sejak tahun 2016 itu mungkin kita sejak 2016 kita tetap bekerja sama dengan ATI untuk melakukan penilaian atau audit toilet di seluruh bandara udara PKP 2, selalu meningkatkan standar layanan dan menjaga aspek service, safety dan healthy and compliant. Terima kasih sekali lagi Bu Nani dan tim. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang tanpa saya kira mungkin belum bertransformasi, belum mencari bentuk, tapi ternyata dengan diasistensi oleh ATI dan bekerja sama dengan provider yang lain, kemudian menunjukkan banyak hal dan delapan tempat. Nah, ini dia achievement yang telah dan sudah kita peroleh banyak sekali Pak. Jadi hanya satu layar ini nggak muat, makanya cuma satu ini yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah itu Pak, penghargaan dari Asian Tourism Award 2023. Dan alhamdulillah Pak, kita di beberapa lembaga pemerintah itu adalah Soekarno-Hatta International itu sebagai Lintas Airport Pak, ISQ gitu Pak. Jadi alhamdulillah bersama dengan ATI dan seluruh stakeholder provider terkait dengan alat-alat toilet ini menghantarkan salah satu bandara yang terbesar di Indonesia mendapatkan award gitu kan, sehingga menjadi sebuah kebanggaan buat kami, bisa jadi kebanggaan buat bangsa Indonesia dan kebanggaan buat kita semua. Marilah saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, tidak hanya kami Pak untuk menjaga toilet itu bersih, tetapi bagaimana budaya sehat, budaya bersih itu juga ada pada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga mendidik budaya toilet harus bersih, toilet juga harus sehat, yang akan menghantarkan bandara-bandara kita menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan menjadikan budaya bersih dan budaya bangsa Indonesia. Saya kira itu saja dari kami. Mohon maaf atas keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.